Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Siti Rafina. Seperti biasa, sebelum itu saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada penonton setia saya yang masih saja mau melihat konten ini. Ya, tentunya saya mengucapkan terima kasih dan semoga channel ini bermanfaat bagi kalian, bagi pendengarnya. Hari ini saya masih mau membahas mengenai materi kuliah saya tentang kritik sastra. Berbeda dengan video saya yang sebelumnya, kali ini saya akan membahas mengenai alur atau aliran pada karya sastra. Yang saya mau bahas dalam ranah ini adalah yaitu pengertian, tujuan, jenis, dan beserta contohnya. Bagaimana bentuknya? Cikidot. Oke, bagian pertama yaitu adalah pengertian. Dalam sebuah karya sastra, rangkaian peristiwa direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga akhir sampai mencapai klimaks itu disebut dengan alur. Selanjutnya, apakah dari tujuan alur tersebut? Tujuan dari alur pada sebuah karya sastra untuk membuatnya menjadi lebih menarik agar dinikmati pembaca. Dalam alur inilah salah satu pelengkap dari unsur intrinsik yang menjadi bahan dalam sebuah karya sastra. Bukan hanya itu saja, pengertian dari alur cerita dan fungsinya juga dapat mengungkapkan akibat dari suatu peristiwa yang terjadi, sehingga dalam sebuah cerita yang baik harus memiliki alur atau plot yang jelas dan tegas, agar apa yang disampaikan oleh penulis dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Bagian yang ketiga yaitu adalah jenis alur. Seperti yang kita pernah pelajari, kita bahas di waktu SD terlebih dahulu, yaitu alur pada umumnya dibagikan secara tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Namun ada beberapa sumber yang saya baca, yaitu alur sendiri pada sebuah karya sastra terdiri lebih dari tiga, yaitu adalah alur maju, alur mundur, alur campuran, alur sorot balik atau flashback, alur klimaks, alur anti klimaks, dan alur kronologis. Bagaimana bentuknya? Berikut saya akan jelaskan. Yang pertama, alur maju. Alur maju di dalam pengertian alur cerita atau yang biasanya disebut dengan progresif adalah sebuah tindakan yang memuncak pada akhir cerita. Alur maju adalah serangkaian peristiwa yang dimulai secara teratur dari awal dan akhir cerita. Selanjutnya yaitu adalah alur mundur. Alur mundur atau disebut dengan regresi merupakan tindakan yang menceritakan masa lalu dari tokoh di dalam sebuah cerita. Pengertian dari alur cerita mundur ini justru konfliknya disampaikan di awal cerita dan kemudian mundur dan sampai ke masa lalunya. Nah, serangkaian peristiwa secara refleks dimulai dari masa lalu ke masa kini dengan waktu yang tidak cepat. Yang ketiga, alur campuran. Nah, pengertian dari alur campuran ini berdasarkan kronologis cerita yang terakhir, yaitu alur campuran. Alur campuran atau disebut dengan alur bolak-balik seperti sungai yang dimulai dari titik yang paling tinggi, kemudian menceritakan masa lalu berlanjut sampai selesai. Saat menceritakan masa lalu, karakter tokoh yang diperkenalkan di dalam sebuah cerita akan memperkenalkan karakter lain, sehingga cerita yang belum berakhir dan saat cerita kembali ke awal lagi. Ibaratnya alur dicampurlah antara alur maju dengan alur mundur. Yang keempat, alur sorot balik atau flashback. Berbeda dengan pengertian alur mundur, alur dari sorot balik atau flashback ini merupakan alur yang terjadi pengarah mendahului akhir cerita dan setelah itu kembali ke awal cerita. Nah, pengarang biasanya memulaikan cerita dari klimaks menuju ke awal cerita dan akhir cerita lagi. Nah, biasanya pada tahap ini, pada alur sorot balik dimulai dari klimaks, anti klimaks, akhir, peruwitan, awal. Yang kelima, alur klimaks. Alur klimaks dalam pengertian alur cerita adalah disusunkan oleh suatu peristiwa yang menanjak dari peristiwa biasa yang meningkat menjadi lebih penting dan menegangkan dibandingkan yang sebelumnya. Ibaratnya lebih klimaks gitu, yang ibaratnya peristiwa yang benar-benar terjadi saat itu. Yang keenam yaitu alur anti klimaks.
Kebalikan dari alur klimaks, yaitu pengertian dari alur anti klimaks, yaitu alur yang disusun peristiwa makin lama makin menurun dari peristiwa yang menegangkan kemudian menjadi kendor dan berakhir dengan peristiwa yang makin biasa-biasa saja. Yang ketujuh yaitu adalah alur kronologis. Bagian terakhir ini berdasarkan pengertiannya, cerita alur kronologis adalah alur yang disusun suatu peristiwanya berjalan sesuai dengan urutan waktu peristiwa. Dalam alur ini terdapat hitungan jam, menit, detik, hari, dan sebagainya. Biasanya alur kronologis ini lebih berbentuk seperti dokumenter. Misalnya dalam cerita waktu kapan terjadi, hari apa, begitu kira. Nah, sesuai dengan janji saya, bagaimana sih contoh dari alur tersebut? Kali ini saya akan membahas dengan 3 contoh. Nah, contoh alur maju yaitu misalnya cerpen menceritakan masa kecil seorang anak yang kemudian tumbuh dewasa dan berakhir menjadi tua. Nah, diceritakan pula bagaimana konflik ia menghadapi selama hidupnya. Ibaratnya dari kan maju tuh. Nah, dari dia waktu dia kecil sampai dia tua, begitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah alur mundur. Alur mundur biasanya menceritakan tentang seorang lebih kebalikan dari alur maju, yaitu misalnya dari masa dia tua sampai dia masa kembali ke anak-anak. Nah, biasanya contohnya yaitu pensiunan polisi yang menceritakan kisah berjuangnya selama dia menjadi anggota polisi. Nah, bagaimana sih dengan alur campuran? Dari alur campuran ini biasanya cerita yang dimulai di tengah-tengah cerita kemudian maju atau mundur. Ibaratnya terserah gitu. Oke, sekian dulu dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya lebih memfokuskan dengan pembahasan yaitu mengenai pengertian, jenis, dan contohnya, agar kalian lebih memahami dasar dari apa sih pengertian dari alur tersebut. Oke, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Saya lebih dari kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.